Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga pada hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pada hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Silakan siapkan alat tulis kalian. Pada pertemuan kita hari ini kita masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat 1. Menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 3. Menceritakan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 4. Menjelaskan pengertian jenis-jenis teks cerita fiksi. 5. Menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 6. Mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Perhatikan lagu Yamko Rambe Yamko berikut. Sekarang simak dan dengarlah video dari lagu Yamko Rambe Yamko berikut.
Setelah tadi kalian mendengarkan lagu Yamko Rambe Yamko, pada saat bernyanyi kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu tahu apa yang dimaksud dengan tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ada 3 macam tempo lagu. Yang pertama, tempo cepat. 2, tempo lambat. Dan ketiga, tempo sedang. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut adalah contoh nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Ayo membaca. Dengarkan cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari? Mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba prak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang,
dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Berdasarkan teks cerita yang kamu dengarkan dan kamu simak tadi, ayo berlatih. Tuliskan tokoh-tokoh dalam cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-temanmu dan orang tuamu. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Baiklah, sekarang akan kita bahas lebih detail satu persatu. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari rakyat, yang diwarisi secara lisan. Yang kedua, ada cerpen. Cerpen atau prosa adalah cerita yang isinya menceritakan bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Ketiga, novel. Novel adalah karya sastra yang menceritakan sisi utuh kehidupan seorang tokoh. Berikut kita bahas contoh cerita rakyat. Contoh cerita rakyat di sini adalah cerita yang berjudul Cindelaras, Malin Kundang, dan Timun Emas. Adapun contoh cerita cerpen antara lain ada cerita yang berjudul Rembulan, Senja Terakhir, dan Kartini Masa Kini. Berikut novel. Judul cerita novel yang terkenal adalah Laskar Pelangi. Ada Bumi Manusia dan Sang Pemimpi. Lanjut, kita bahas cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari rakyat yang diwarisi secara lisan. Cerita rakyat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa para pembaca atau pendengarnya. Kedua, mite atau mitos, yaitu cerita kisah berlatar masa lampau atau alam semesta dan dianggap benar-benar terjadi. Fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan seolah-olah mampu berbicara seperti layaknya manusia. Legenda. Cerita legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu. Dan yang terakhir, saga. Saga adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah. Berikut contoh cerita jenaka. Contoh judul cerita jenaka adalah Sikabayan dan Abu Nawas. Contoh judul cerita mite yaitu Nyi Roro Kidul
dan Joko Tarub. Contoh cerita fabel, judul yang terkenal adalah Semut dan Belalang dan Si Kancil. Legenda, ada legenda Malin Kundang dan Timun Emas. Saga, judul ceritanya adalah Calon Arang dan Ciung Wanara. Masih banyak lagi judul cerita lainnya dari cerita rakyat. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan sepi, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Maka sepeda pun bergerak cepat. Gaya dapat memengaruhi gerak, arah, dan bentuk benda. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang tempo dan tinggi rendahnya nada, cerita fiksi dan cerita rakyat, dan gaya dan gerak. Apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Yang perlu diperhatikan saat menyanyi adalah perhatikan tempo lagu dan tinggi rendahnya nada. Apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Gaya dapat mempengaruhi gerak, arah, dan bentuk benda. Kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Kemudian, pilih salah satu lagu daerahmu. Tuliskan syair lagu dan nyanyikan bersama orang tuamu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ingatkan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.